Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Baik, untuk video kali ini saya akan coba mereaction satu buah video dari channelnya Bagi-Bagi, dimana dalam channel ini menceritakan tentang ajakan pemerintah Malaysia untuk menghentikan ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa, atau dikenal dengan istilah Malaysia coba provokasi Indonesia untuk bersama-sama menghentikan ekspor minyak kelapa sawitnya ke Eropa. Namun dalam cerita dari video ini bahwa Indonesia sementara sampai pada hari ini tetap menolak ajakan pemerintah Malaysia untuk menghentikan ekspor kelapa sawitnya ke Uni Eropa, walaupun memang Indonesia saat ini sedang melakukan hilirisasi tentang produk-produk dalam negeri untuk kepentingan masyarakat Indonesia sendiri. Jadi Indonesia tidak terpengaruh tentang ajakan Malaysia tersebut. Oke, rekan-rekan semuanya, coba kita lihat channel atau cerita dari video dari channel Bagi-Bagi ini. Malaysia mulai agresif. Jokowi tak mau sawit Indonesia diadu domba dengan Uni Eropa. Indonesia jauh lebih siap, ya. Secara umum Indonesia jauh lebih siap dibanding Malaysia. Kenapa? Ya, pertama tadi tidak ada boikot-boikotan. Jadi saya rasa kita tidak perlu merespons apa yang tidak ada. Jadi tentu ya biasa saja kita melakukan sosialisasi dan perlu ketahui kita tidak akan pernah goyang mengenai itu. Ya, kalau kita harus punya pilihan hidup ini, jadi kita juga harus tegas, kita nggak mau didikte. Jadi orang suka bilang karena seolah-olah presiden mau diatur, sama sekali tidak pernah. Setiap negara itu berhak mensejahterakan rakyatnya, dan kita tahu bahwa kekayaan alam itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi kekayaan alam yang ada di negara kita Indonesia ini masa tidak boleh kita pakai untuk mensejahterakan rakyat. Hadapi dengan biasa-biasa saja lah undang-undang ini, tetap protes, tetap dilakukan, Sahabat Bagi-Bagi, ternyata Malaysia yang lebih dulu digugat oleh Uni Eropa dalam minyak kelapa sawit dunia ternyata bermain lebih agresif daripada Indonesia. Bukan hal baik karena ini membuat Indonesia sangat tidak disukai Uni Eropa lantaran seenaknya sendiri dalam mengambil tindakan. Tak heran jika sekarang ini Indonesia sangat menjaga jarak terhadap negara tetangga kita yang seringkali berbuat nakal. Akhir-akhir ini pun Presiden Jokowi tak mau sawit Indonesia diadu domba dengan Uni Eropa karena Malaysia. Hal itu terbukti dari narasi admin di pertengahan video. Makanya simak video ini baik-baik agar kalian tidak salah paham. Sahabat Bagi-Bagi, dua negara produsen terbesar di dunia untuk komoditas minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan produk turunannya, yakni Indonesia dan Malaysia, tampak memiliki pendekatan yang berbeda dalam respon kebijakan Uni Eropa soal aturan tentang impor produk bebas deforestasi. Dalam hal ini, Uni Eropa membatasi bahkan memberikan pelarangan ekspor minyak kelapa sawit terhadap Indonesia dan Malaysia. Negeri jiran justru terkesan lebih agresif dalam memberikan tanggapan. Hal itu diantaranya tampak dari pernyataan Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Fadilah Yusof pada 12 Januari 2023 lalu. Kala itu dia mengajak Indonesia untuk membendung kebijakan Uni Eropa yang dinilai sebagai bentuk kampanye negatif dan diskriminatif terhadap CPO tersebut. Respon pemerintah Malaysia tersebut tergolong ekstrim lantaran berencana mengajak Indonesia untuk menyetop ekspor CPO ke Uni Eropa. Respon serupa juga ditunjukkan dari kelapa sawit dan karet Malaysia. Mereka dilaporkan telah mengajukan petisi ke Uni Eropa
untuk memprotes aturan undang-undang anti deforestasi tersebut. Petisi itu dikirimkan oleh para petani sawit dan karet kepada delegasi Uni Eropa di Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka meminta para pemimpin Uni Eropa untuk meninjau peraturan deforestasi lantaran akan menimbulkan kerugian bagi para petani kecil. Sahabat bagi-bagi, menurut mereka, para petani di Malaysia telah berupaya memenuhi ketentuan yang ada di Malaysian Sustainable Palm Oil atau MSPO. Aturan itu dinilai mereka sudah cukup untuk menjamin aspek keberlanjutan dari produk sawit yang diproduksi Malaysia. Namun demikian, ajakan Malaysia tersebut rupanya direspon berbeda oleh pemerintah Indonesia. Dalam pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia pada 9 Februari 2023 lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan Indonesia tidak akan mengambil kebijakan penyetopan ekspor CPO ke Uni Eropa. Begitupun para petani sawit Indonesia yang tampak lebih memilih untuk berhati-hati dalam bersikap. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo, Gulat Merurum, mengaku bahwa Perwakilan dan Persatuan Petani Malaysia atau PKPKM sudah mengajak petani Indonesia untuk bersama-sama mengirim petisi ke Uni Eropa. Ia pun menyatakan bahwa para petani sawit di Indonesia telah kerah dengan kebijakan Uni Eropa tersebut. Bahkan sejumlah forum petani sawit telah bersiap untuk turun ke jalan guna memprotes kebijakan Uni Eropa. APKASindo memilih jalur diplomasi sebagai langkah awal menentang anti deforestasi tersebut. Meski tidak menghasilkan perubahan kebijakan yang sesuai dengan harapan petani sawit, namun APKASindo berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk merumuskan strategi dan merespon selanjutnya terhadap aturan baru Uni Eropa tersebut. Sahabat bagi-bagi, strategi yang dipilih Indonesia ini jelas bukan langkah mudah. Indonesia tidak perlu sampai terprovokasi ajakan Malaysia untuk bertindak ekstrim. Bagaimanapun Indonesia merupakan negara yang memproduksi minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Dilihat dari data dari United States Department of Agriculture atau USDA. Berdasarkan proyeksi yang diberikan USDA, produksi minyak kelapa sawit yang dihasilkan Indonesia pada 2022 sampai 2023 berhasil mencapai angka 45,5 juta metrik ton atau MT. Indonesia sebagai negara berdaulat berhak mengolah sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sahabat bagi-bagi, ingat, negara dengan kekuatan ekonomi yang kuat adalah negara yang mampu membuat rakyatnya makmur. Jika para pemimpin kita berhati-hati dalam membuat kebijakan, patutnya kita juga kawal terus sampai ke ujung jurang pengadilan. Jika Uni Eropa terus-terusan menghalangi hilirisasi kita, kita harus melakukan langkah tegas, walaupun dengan cara barbar. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurra! Iya, saudara, itulah satu video dari channelnya Bagi-Bagi, di mana memang pemerintah Malaysia coba provokasi pemerintah Indonesia untuk sama-sama menghentikan ekspor kelapa sawitnya ke Eropa. Namun Indonesia tetap berprinsip dengan pendiriannya sebagai negara yang berdaulat, dan terlebih memang Indonesia adalah pengekspor terbesar di dunia tentang minyak kelapa sawit. Jadi kita Indonesia tidak perlu terprovokasi dengan pemerintah Malaysia, di mana memang kepentingan kita Indonesia dengan Malaysia ini jauh berbeda ya. Kita negara besar ya, sedangkan ya Malaysia adalah negara kecil ya, dominion daripada Inggris. Jadi kita tidak perlu terprovokasi dengan hal itu oleh Malaysia. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa memang Malaysia dengan Perdana Menteri yang baru ini coba untuk
bagaimana caranya mereka mengejar Indonesia dari segi ketinggalan negaranya, baik dalam segi ekonomi, kemudian kemajuan negara di bidang teknologi, persenjataan, alutsista dan semacamnya, yang memang Indonesia saat ini sedang menjadi rajanya di ASEAN. Dan kita juga tidak perlu merasa khawatir dengan Malaysia dan tidak perlu mengikuti jejak-jejak Malaysia, kalau mereka adalah negara dominion Inggris ya. Jadi kita mempersilahkan saja mereka mau melayangkan protes ke WTO, ke Eropa dan sebagainya. Yang penting kita tetap berpedoman kepada pendirian dari jati diri dari bangsa Indonesia sendiri untuk membangun perekonomian di dalam negeri dengan produk-produk yang ada di dalam negeri kita. Oke, itu saja rekan-rekan semuanya. Jika Anda memiliki pandangan lain, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.